Hendra, tolong dikondisikan meja sama sampah yang di bawah mejanya. Siapa? Gozali, tolong dikondisikan meja tuh, diatur dulu, Gozali. Yo Pak, yo sampahin Rah tadi Bapak nyembuang kah Wak? Iya Pak, wah makan-makan di Kita lokal ya. sebagai seorang muslim kita harus menjaga kebersihan. Ya Baik. Pak. Siapa? Oke, terima Siapa? kasih. Siapa? Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Bisrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Silakan dipimpin doanya Pak Safrinel sebagai ketua kelas. Baik, Pak. Ista'in. Doa Siap. mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil Islam wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Sudah, Pak. Baik, terima kasih Safrinel. Mudah-mudahan doa yang kita bacakan tadi bisa memberikan keberkahan dan ilmu kepada kita yang datangnya dari Allah. Selanjutnya kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah sebagai surat pembuka dalam Al-Quran, karena surat Al-Fatihah harus dan wajib kita menghafalnya karena itu termasuk ke dalam rukun sholat. Silakan dipimpin Hendra baca surat Al-Fatihah. Baik teman-teman, mari kita baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih pada Hendra yang telah membacakan dan juga teman-teman yang lain sudah membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita lancar dari awal sampai akhir hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Di anak Bapak, siapa yang sudah hafal 30 juz? Atau ada yang hafal yang masih juz 30? Ali, Pak. Ali, berapa juz? Oke, terima kasih banyak. Berarti Ali sudah hafal 30 juz. Alhamdulillah. Ya kemarin sudah tahfiz tuh, Pak. Iya, yang hafiz, yang hafal Al-Quran, mudah-mudahan nanti bisa masuk surga dan membawa orang tuanya dan sanak familinya ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim setiap harinya kita membaca Al-Quran agar bisa menjadi syafaat kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, untuk hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak mau mencek kehadirannya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua Pak. Alhamdulillah, nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minggu kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran yaitu tentang ajaran kebaikan dalam Islam. Ada yang masih ingat apa materinya? Hendra, coba. Ya, Pak. Ya, apa saja ajaran kebaikan dalam Islam? Ajaran kebaikan terhadap diri sendiri, kepada teman, dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah.
Mantap sekali. Aplaus untuk Pak Hendra. Dan Bapak kasih bintang 1. Ya. Dapat Materi bintang. kemarin Ghazali. yaitu tentang ajaran kebaikan dalam Islam, yang mana ajaran kebaikan dalam Islam itu akhlak kepada manusia. Dan apa kaitannya dengan materi hari ini? Akhlak kepada manusia berarti kita saling menghormati dan menghargai orang lain, atau bisa saja saling menghormati dan orang yang berbeda. Baik, untuk selanjutnya, coba Ghazali bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya Pak. Tujuan pembelajaran menjelaskan konsep saling menghargai dan menghormati orang lain. 2. Menyebutkan contoh sikap menghormati orang lain sebagai cerminan dari iman dalam kehidupan sehari-hari. Ya Pak. Baik, terima kasih Ghazali. Ya, Bapak harapkan anak-anak Bapak nanti setelah materi ini kita pelajari, anak Bapak bisa menjelaskan konsep saling menghargai dan menghormati orang lain. Kemudian anak Bapak bisa menyebutkan dan juga mengimplementasikan sikap saling menghargai dan menghormati orang lain. Oke. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi inti, Bapak ingin tanya, ada di sini yang tinggal bertetangga dengan orang yang berbeda agama? Atau ada perbedaan di antara masyarakat kita? Beda prinsip boleh Pak? Bisa, beda prinsip bisa. Atau yang berbeda agama ada? Perinil, Pak. Oke. Pernah mendengarkan istilah toleransi? Pernah. Pernah Pak, pernah. Apa itu toleransi? Saling menghargai, Pak. Mantap sekali. Pernah dengar saja Pak, Oke. tidak tahu loh Pak. Oke, toleransi itu adalah sikap saling menghargai dan menghormati, baik itu perbedaan agama, ras, suku, ataupun perbedaan pendapat. Harus menutup pintu gerbang. Kenapa begitu, Din? Mereka kan bukan muslim, tidak boleh masuk. Bukankah yang meninggal tetangga kita, sekalipun beda agama? Ini tempat suci, tidak boleh dikotori. Kita tutup pintu gerbang. Ngapain gerbang ditutup? Buka gerbangnya. Ini kalian semua, Udin, Ari, mendekat ke Ustadzul Mudhi. Kenapa gerbang harus ditutup? Mereka bukan muslim, Ustadz. Lah, hanya karena tidak yakinan urusan sosial harus aku urusan agama baru bagi agamaku bagiku agamaku. Terus apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Jalan di depan pasti macet kalau tidak diatur. Bagaimana kalau kendaraan diparkir ke halaman masjid biar tidak macet? Itu aku sepakat. Boleh begitu, Ustadz? Tentu, tapi apa kalian ikhlas? Ikhlas, Ustadz. Dari video yang sudah ditampilkan tadi, ada yang bisa berikan pendapatnya tentang video itu? Coba Indra. Video itu agama itu memang boleh. Kemudian di dalam hubungan sosial kita tetap bersaudara. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Oke, baik. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kita tetap saling menghargai dan menghormati sesama agama. Tapi
dalam hal yang sosial, tapi dalam hal agama seperti beribadah kita tidak boleh mengikuti ajaran-ajaran dari agama yang lain. Kemudian kita hidup di dunia ini, kita hidup dalam perbedaan seperti yang sudah disebutkan di materi sebelumnya pada surat Al-Hujurat ayat 13 yang mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Jadi Allah menciptakan manusia itu adanya perbedaan. Oke, kemudian menghormati dan menghargai dalam perbedaan. Dalam berteman, Anda semua tidak boleh pilih-pilih karena adanya perbedaan di antara Anda. Perbedaan agama, suku, atau yang lain bukan penghalang untuk mewujudkan persaudaraan. Persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama manusia, dan persaudaraan sesama warga bangsa. Sebab keragaman sebagai keniscayaan atau sunnatullah dan anugerah yang harus disyukuri sekaligus menjadi kekuatan untuk maju bersama. Kemudian di negara kita sudah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar dan juga di dalam pasal-pasalnya bahwa seluruh agama di Indonesia bebas untuk melakukan ibadahnya. Kemudian juga dalam perspektif agama dalam bahwa lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untuk pula agamaku. Oke, baik. Selanjutnya Bapak ingin membagi kelompok, dua kelompok. Yang pertama, kelompok pertama itu anggotanya Hendra Safrinel, Ferman, Nazir, Fitrayadi, dan Ferry, dan Hendra sebagai ketuanya. Kelompok 2, Ghazali, Ahmad Yani, Rahmat, Burhanuddin, dan Ali Wadana. Untuk pembahasan diskusi kelompok kita pada hari ini Bapak kasih sebuah cerita ataupun kejadian, dan nanti silakan berikan pendapatnya masing-masing kelompok. Oke. Coba dibaca, Safrinal. Tugas kelompok. Farhan tinggal di pemukiman yang penduduknya beraneka ragam agamanya. Suatu hari, ada tetangga yang berbeda agama meninggal dunia. Farhan menghadiri pemakaman tetangganya tersebut. Benarkah perilaku Farhan? Berikan alasan untuk memperkuat jawabanmu. Oke, silakan masing-masing kelompok untuk berdiskusi dan menentukan jawabannya. Nanti perwakilan kelompok bisa memberikan atau mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Silakan. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan kepada ketua kelasnya, ketua kelompoknya. Ya, Pak. Ya, silakan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok 1, dari cerita yang ada dapat kami simpulkan bahwasanya Farhan menghadiri pemakaman tetangganya tersebut. Benarkah perilaku Farhan? Menurut kami perilaku yang dilakukan oleh Farhan benar, Pak, karena hanya sekedar menghadiri pemakamannya dan tidak ikut upacara ataupun ritual-ritual ibadah mereka. Masya Allah, mantap sekali. Aplaus untuk kelompok itu. Terima kasih banyak Bapak. 4. Oke, lanjut kelompok 2. Silakan ketua kelompoknya. Baik, Pak. Setelah kami baca-baca dan diskusi, kalau menurut kami tidak boleh, Pak. Tidak benar pendapat sikap Farhan itu, Pak. Kenapa? Ya. Kalau yang Bapak ajarkan dulu atau di kelas sebelumnya, bahwasanya kalau ada orang yang beda agama meninggal, tidak boleh kita menghadiri pemakamannya, karena itu sudah masuk sakral, Pak. Itu. Oke, Pak. Itu jawabannya dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, jadi kalau seandainya kita menemukan hal seperti ini, tentunya itu adanya perbedaan atau khilafiyah dari para ulama kita. Jadi kita tidak boleh mengikuti hal ibadah mereka atau ritual, tapi kalau sekedar untuk memberikan ucapan bela sungkawa boleh.
asalkan kita tidak mengikuti ritual ibadah mereka. Oke, selanjutnya silahkan dibuat tugas individu. Tulislah pengalamanmu bergaul dengan orang lain, teman, tetangga, atau kenalan yang berbeda agama. Oke, silakan dibuat. Ya Pak, sudah Oke. Pak. Oke, Mak. Oke, silakan Rahmat Hidayat. Bacakan hasil tugas individumu. Tulislah pengalamanmu bergaul dengan orang lain, teman, tetanggamu, atau kenalan yang berbeda agama. Ya Pak, pengalaman saya bergaul dengan teman lain. Oke, terima kasih banyak Rahmat. Alhamdulillah, jawabannya mantap sekali. Oke, jadi kita hidup di dunia ini, tentunya kita tidak hanya sama, kita juga adanya perbedaan di antara kita, baik itu agama, suku, bangsa, dan juga ras. Seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi, Allah menciptakan manusia itu bersuku dan berbangsa-bangsa. Kemudian juga kita dalam beda ya, jadi juga dengan orang yang berbeda agama. Ya, dari pembahasan kita tadi, ada yang ingin ditanyakan? Tanya Ada yang Pak. materi yang belum paham? Oke, silakan. Ini Pak, di sekolah kita ini kan ada teman berbeda agama nih. Lalu gimana sikap kita kalau seandainya ada teman kita yang mengejek agamanya atau dia yang mengejek agama kita, Pak? Apa yang kita lakukan, Pak? Oke, sebagai seorang muslim atau sebagai sesama manusia, kita harus saling menghargai. Kita tidak boleh mengejek, mencaci, ataupun mencaci agama lain. Apalagi kita hidup berdampingan itu sama tetangga, kita harus saling menghargai dan menghormati. Karena perbedaan tidak itu boleh. adalah ciptaannya dari Allah. Tidak boleh kita balas mengejek balik ya, Pak ya? Tidak boleh, kita tidak boleh pendendam. Ya, Oke, Pak. kita harus saling menghargai. Oke, Ya, Pak. jadi untuk materi kita hari ini, kesimpulannya minta tolong dibacakan kepada Fitrayadi. Ya Pak. Kesimpulan pelajaran hari ini. Sikap terbaik dalam keragaman dan perbedaan adalah saling menghargai dan menghormati yang dikenal dengan toleransi. Toleransi diwujudkan dengan 1. Memberikan kebebasan kepada orang lain. 2. Mengakui hak setiap individu. 3. Menghormati keyakinan orang lain. 4. Saling mengerti. Saling menghormati atau toleransi antar umat beragama ada batasnya. Toleransi jangan sampai mengorbankan prinsip-prinsip keyakinan atau akidah agama. Sebagaimana kisah Rasulullah dengan kaum musyrik Mekah menawarkan cara damai kepada Nabi Muhammad SAW. Dapat. Terima kasih Fitra. Terima kasih. Oke, dari itulah materi kita pada hari ini, yaitunya tentang sikap saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Jadi kita sebagai manusia, kita diciptakan oleh Allah berbeda-beda, kita tidak sama, bahkan dengan tetangga ataupun dengan sanak famili kita atau saudara kita saja berbeda, baik itu dari sikapnya, wataknya, apalagi dengan orang lain yang berbeda agama, suku, bangsa, dan ras. Jadi kita hidup di dunia ini harus saling menghormati dan menghargai sesama. Ya. Seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah ketika memberikan makan kepada pengemis tua Yahudi, walaupun pengemis tua Yahudi tersebut mencaci dan memaki Rasulullah, tapi Rasulullah tidak dendam dan Rasulullah mau memberikan makannya tiap hari kepada pengemis Yahudi itu. Oke, itu materi kita hari ini. Bagaimana pembahasan atau materi kita hari ini? Ada yang masih ragu atau
tidak paham dengan materi atau menyenangkankah pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan, Pak. Sudah paham, Pak. Sudah paham. Bin. Oke. Untuk selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan melaksanakan sumatif lingkup materi pada pertemuan selanjutnya. Oke, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.